Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya rindu kita berdoa dan saya akan pimpin dalam berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, berkati kami agar kami memahami, mengerti pelajaran yang kami akan pelajari. Berikan kami hikmat dari surga dan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa selama 1 tahun ini, kita akan belajar untuk satu tema pelajaran yang besar. Satu tema pelajaran yang besar, yaitu karya Allah. Dan untuk bab yang pertama, pelajaran kita yang pertama, kita akan belajar mengenai indahnya mengampuni. Dan 3 ayat yang akan kita pakai, yaitu Kejadian 45 ayat 1 sampai 14, lalu yang berikutnya Matius 6 ayat 14 sampai 15, dan Matius 18 ayat 22 sampai 35. Oke, kita mulai dengan sebuah kisah dari seorang bapak yang bernama Nelson Mandela. Jadi kalau kalian belum tahu siapa Nelson Mandela ini, nanti kalian boleh searching di Google. Dan dia adalah seorang pejuang Afrika Selatan. Ya, dia memperjuangkan kesetaraan ras. Apa itu kesetaraan ras? Kesetaraan ras adalah menganggap bahwa semua warna kulit sama. Jadi karena dia adalah orang Afrika, dia menganggap bahwa semuanya sebenarnya sama. Orang kulit hitam, orang kulit putih, semuanya sama. Ya, dan sama tentunya di mata Tuhan. Dan itulah yang dia perjuangkan. Dalam perjuangannya itu tentunya tidak mudah. Akhirnya dia dipenjara, dan di dalam penjara dia diperlakukan dengan tidak baik oleh kepala penjara. Dia disakiti, dia dipukuli, dan mohon maaf pernah juga dia dikencingi. Nah, akhirnya dia keluar dari penjara suatu hari. Dan hebatnya dia terpilih menjadi seorang presiden Afrika Selatan. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Dan di dalam perjamuan undangan makan, ketika dia pertama kali melakukan perjamuan makan, yang dia undang bukanlah orang-orang terdekat dia, bukanlah sahabat-sahabat dia. Tapi tebak, siapa yang dia undang? Dia undang adalah kepala penjara yang menyakiti dia. Dia undang lalu ditanya oleh wartawan, kenapa mengundang orang yang menyakiti dia? Lalu Nelson Mandela menjawab bahwa apabila kita sanggup untuk mengampuni orang-orang yang terdekat yang menyakiti kita, yang paling menyakiti kita, maka kita sanggup untuk mengampuni orang-orang lain yang menyakiti kita juga. Jadi belajar dari orang yang paling menyakiti, sehingga kita bisa mengampuni orang yang juga menyakiti yang lainnya. Oke. Kita lanjut. Nah, jangan lupa ya, catat semua ayat-ayat yang saya sampaikan, inti-intinya, dan kirimkan catatan kalian ke Google Classroom. Supaya saya tahu apakah kalian benar-benar belajar dan fokus belajar. Nah, dengan mencatat pelajaran kita hari ini. Kita mulai dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Ya. Cerita apa? Kisah apa yang mau kita pelajari dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 14? Nah, ayatnya sangat panjang ya, tapi kalian harus baca di rumah dari ayat pertama sampai 14. Ya, saya tidak bisa baca semuanya karena sangat panjang, tapi saya akan beritahukan secara singkat. Yang diceritakan oleh Musa dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14 ini adalah mengenai seorang yang bernama Yusuf. Ya. Yusuf tentunya adalah tokoh yang kita kenal dalam Alkitab ya. Dia adalah seorang yang diperlakukan dengan tidak baik oleh abang-abangnya. Dia adalah anak ke-11 dari 11 bersaudara laki-laki, dan dia dimasukkan ke dalam sumur. Bukan hanya dimasukkan ke dalam sumur, dia juga dijual ke Mesir. Ya. Di Mesir dia mengalami pergumulan, dia difitnah, dia dipenjara, tapi Tuhan baik kepada dia sehingga dia naik menjadi seorang pimpinan, salah satu pimpinan di Mesir, ya, orang nomor 2 di Mesir. Dan di sana dia tentunya punya kekuasaan. Nah, di zaman itu
orang-orang atau keluarga dari Yakub, yaitu ayah dan saudara-saudara Yusuf, mengalami kelaparan di negerinya, di negeri Kanaan, sehingga mereka harus pergi ke Mesir untuk minta makan ke Mesir. Akhirnya mereka pergi ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Mereka awalnya tidak mengenal dan tidak mungkin menyangka bahwa Yusuf akan menjadi orang hebat. Nah, akhirnya Yusuf mengakui bahwa dia adalah Yusuf. Dan dia tidak membalas kejahatan abang-abangnya. Dia tidak memasukkan kembali abang-abangnya ke dalam sumur atau masuk ke dalam penjara. Dia tidak menjual abang-abangnya. Dia malah memberikan makanan dan mengajak keluarganya untuk datang ke Mesir. Itulah kebaikan hati Yusuf. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, catat itu. Ya. Sekarang kita ke ayat kita yang kedua. Ya, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Apa yang Yesus sampaikan dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 ini? Ya. Kita lihat ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Saya baca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang muncul di ayat ini adalah mengenai pengampunan. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, Matius 6 ini, dan khususnya Matius 6 ayat 5 sampai 15 ini, punya satu judul. Nah, coba cek di Alkitab kalian masing-masing. Judulnya adalah hal berdoa, bukan hal mengampuni. Yang Yesus mau sampaikan di sini kepada kita adalah ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, dan termasuk meminta diampuni oleh Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Kalau kita mau diampuni oleh Yesus, kalau kita mau dijawab doanya oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Karena jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu tidak akan mengampuni engkau. Oleh karena itu kita harus mengampuni kesalahan orang lain, supaya kesalahan kita diampuni. Nah, itu pelajaran yang sangat penting. Catat ya. Oke, kita pergi ke ayat yang ketiga. Ya, ayat terakhir kita. Matius 18 ayat 22 sampai 35. Tapi saya mau mulai dari sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus dalam ayat yang ke-21. Begini bunyinya. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Jadi di zaman itu orang-orang Yahudi punya kebiasaan untuk mengampuni sebanyak 3 kali. Dan kalau dia sudah mengampuni sebanyak 3 kali, dia sudah dianggap hebat, sudah dianggap sebagai rabi atau guru. Ya. 1 kali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, tapi 3 kali, ya, itulah maaf terakhir. Dan Petrus katakan bahwa apakah sampai 7 kali? Dia mau sampaikan kepada Yesus bahwa saya lebih hebat Tuhan. Saya lebih hebat daripada rabi-rabi. Mereka mengampuni sebanyak 3 kali, tetapi saya mengampuni sebanyak 7 kali. Lebih banyak daripada mereka. Apakah seperti itu Tuhan? Lalu Yesus jawab. Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, kalau dikali secara benar, maka jawabannya adalah 490. Tetapi apakah seperti itu jumlah dari mengampuni orang? Atau berapa kali sebenarnya kita harus mengampuni orang? Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan yang dia katakan di ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Saya baca ayat 23. "Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya
dan segala miliknya untuk membayar hutangnya, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya, anak-anak Tuhan dikasihi oleh Tuhan, ceritanya adalah tentang seorang raja yang punya piutang. Artinya ada orang lain yang berhutang kepada dia. Dipanggil, berapa hutangnya? 10.000 talenta. Oh, kalau begitu ya sudahlah, kita jual saja dia supaya kita tidak rugi. 10.000 talenta. Nah, kalau kita dengar kata 10.000 talenta, mungkin kita asing dan tidak mengerti berapa banyak 10.000 talenta. Tapi Alkitab memberikan jawabannya dalam kamus Alkitab. Nanti kalau kalian lihat di dalam kamus Alkitab, maka kita akan temukan jawabannya talenta. Cari talenta dan kita akan dapatkan bahwa talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal. Itu berarti kurang lebih 34 kg. Dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Masih bingung ya? Berapa 6.000 dinar? Oleh karena itu kita cari dinar. Ya, kita cari dinar, dan di kamus Alkitab dikatakan dinar adalah mata uang Romawi. 1 dinar adalah upah pekerja harian dalam 1 hari. Ya, upah pekerja, ya artinya bisalah kita lihat seorang pekerja paling murah dihargai berapa. Kita coba terapkan dalam kehidupan kita saat ini yang modern. 1 hari seorang kuli dibayar dengan harga 100.000 rupiah. Oke, 100.000 rupiah ya 1 hari. Tapi 1 talenta sama dengan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Berarti kita harus kalikan ya. Coba kita hitung masing-masing ya. Siapa yang matematikanya bagus? 6.000 dinar dikali dengan harganya yaitu 100.000. Berarti kita dapatkan 6.000 dinar harganya adalah 600 juta rupiah. Wow, besar sekali ya. 600 juta rupiah. Tapi tidak sampai di situ saja. Ya. 600 juta rupiah harus dikali lagi dengan 10.000. Karena bukan 1 talenta, melainkan 10.000 talenta. Kalau kita temukan, tadi saya hitung-hitung, 600 juta dikali 10.000, maka jawabannya adalah 6 triliun. 6 triliun ini berarti angka yang sangat besar sekali. Bahkan bisa dipakai untuk membeli mungkin 5 mobil ya, mobil mewah. Itu adalah angka yang sangat besar. Tapi ternyata di cerita ini disampaikan bahwa dia diampuni, hutangnya dibayar lunas, dianggap lunas, tidak ada lagi hutang. Wow, ini adalah sebuah kebaikan hati yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa. Tapi kemudian cerita ini belum selesai di situ saja. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Tadi ceritanya dia habis dilunasi hutangnya. 6 triliun lunas. Tapi kemudian dia punya piutang. Ada orang yang berhutang kepada dia. Berapa hutangnya? 100 dinar. 100 dinar dikali 100.000 rupiah, berapa? 10 juta rupiah. Ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan 6 triliun, ya, itu bisa membeli banyak mobil yang mewah, dan kalau dilunasi maka membutuhkan 164 tahun untuk membayar hutangnya. Kenapa? Karena 1 hari sama dengan 100.000 rupiah yang bisa didapat. Dia harus bekerja setiap hari tanpa stop. Sedangkan orang yang berhutang kepadanya hanya berhutang 10 juta rupiah yang bisa dibayar selama 3 bulan.
kalau dia bekerja non-stop. Ya. Dia sudah dibayar hutangnya, dia sudah dilunaskan hutangnya dengan begitu baik. Tapi ketika dia mempunyai piutang, dia tidak ampuni. Dia malah mencekik dan memenjarakan. Lihat betapa jahatnya orang ini. Kita lanjut. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah aku hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ada kata segenap hatimu. Artinya 70 kali 7 kali bukanlah jumlah secara angka, tetapi mengampuni dengan segenap hati, dengan sempurna. Tidak ada batasan jumlah berapa kali harus mengampuni. Ini adalah sebuah pelajaran yang berharga buat kita anak-anak Tuhan. Ya, memang kita harus bergumul karena memang sulit untuk mengampuni orang. Oleh karena itu, ceritakanlah sebuah pengalamanmu. Pilih. Ya, ada 2 yang kamu harus pilih. Menceritakan tentang bagaimana kamu mengampuni orang lain. Ceritakan dengan detail apa rasanya. Ya. Atau yang kedua, bagaimana ketika kamu tidak mengampuni orang lain. Bagaimana rasanya? Ya, pilih. Ketika kamu mengampuni atau tidak mengampuni. Ceritakan dalam selembar kertas, tuliskan, lalu foto, kirimkan ke Google Classroom sehingga kalian dapatkan nilai. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengampuni orang lain sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita. Sampai di sini pelajaran kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah belajar tentang mengampuni. Ini adalah pelajaran yang sulit untuk kami hidupkan Tuhan. Bantu kami untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi orang yang suka mengampuni, sebagaimana Yesus sudah mengampuni kami. Bantu kami Tuhan, bantu kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia, yang selalu menyayangi dan mengampuni setiap dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.